Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam sejarah peminatan kelas 12 semester 1 pertemuan kelima yang membahas mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi di sini, kalian di sini harus tahu dulu 3 unsur atau 3 definisi dari apa itu informasi, apa itu sistem, dan apa itu komunikasi. Dari ketiga definisi ini maka kalian akan paham tentang teknologi informasi, baru nanti ke sejarah teknologi informasi. Nah, silakan kalian cari referensi mengenai definisi-definisi tersebut. Nah, di bidang informasi tersebut ada 3, yaitu internet, radio, televisi. Nah, ketiga tersebut tidak lepas dari teknologi satelit dan sistem teknologi. Sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD merupakan satelit komunikasi antar pulau dan hubungan dengan luar negeri. SKSD di Indonesia pertama kali diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 yang bernama dengan Palapa. Nah, ini diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Ada juga yang di Cape Kennedy. Nah, ini merupakan penangkapan dari atau penyebaran informasi di Indonesia. Kemudian yang dari satelit Palapa. Nah, bagaimana satelit bekerja? Nah, di sini satelit bekerja pertama itu dari uplink dulu, yang kemudian nanti kirim ke satelit, nanti sama satelit ditangkap, yang kemudian setelah penangkapan tersebut diserahkan atau ditransfer atau dikirimkan ke downlink. Nah, di sini downlink nanti akan menangkap sinyal dari satelit tersebut. Nah, kemudian ini daftar satelit yang dimiliki Indonesia dari tahun 1976 sampai 1996. Nah, ini hasil karya dari masa Orde Baru. Nah, silakan kalian di post, kemudian kalian perhatikan nama satelit, peluncurannya kapan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada radio. Nah, radio di sini, perkembangan radio diawali pada tahun 1895 yang diciptakan oleh ilmuwan Italia Guglielmo Marconi, di mana dengan mengirimkan sinyal radio melalui gelombang elektromagnetik. Nah, ciri khasnya dari radio ini adalah mengirimkan gelombang elektromagnetik. Nah, tapi ini sejauh 1,5 km. Baru tahun 1991 ini sinyal radio mampu melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Nah, pada tahun 1912 Marconi mematenkan temuan ini penyempurnaan radio. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri radio itu dibawa oleh Jakarta dengan mendirikan Batavia Radio Frequency. Ini radio pertama yang ada di Indonesia. Kemudian tahun 1933 menyebar di Solo, di Jakarta, di Bandung. Nah, baru tahun 11 September 1945 Indonesia merebut radio yang diduduki oleh oleh Jepang, yang kemudian diganti menjadi Radio Republik Indonesia. Dan ini didukung oleh para tokoh pers Indonesia seperti R. Maladi, Yusuf Ronodipuro, Sakti Alamsyah, Kadarusman, dan Suryo Dipuro. Nah, pada masa revolusi, pemancar RRI yang ditempatkan di Wonosari, Yogyakarta, ini selalu mengadakan hubungan dengan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, di Bukit Tinggi, karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta itu ditangkap oleh Belanda pada masa agresi militer kedua, sehingga Yogyakarta diduduki oleh Belanda.
Yang kemudian kepintaran dari tokoh-tokoh kita itu buru-buru memberikan mandat ke Saprudin Prawira Negara di Bukit Tinggi, sehingga membentuklah PDRI di Bukit Tinggi. Kemudian ada juga yang di luar negeri, yaitu di India. Nah, kemudian di masa Orde Baru radio ini digunakan sebagai media yang paling efektif untuk penerangan yang efektif bagi rakyat, mudah dan murah, menerangkan atau memberikan informasi-informasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, pada masa Orde Baru di sini dengan Departemen Penerangan, informasi-informasi sangat terkendali oleh pemerintah. Nah, baru pada masa reformasi, Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sehingga bermunculanlah radio-radio swasta yang kemudian di sini sulit terkendalinya informasi-informasi dari yang swasta oleh pemerintah, seperti itu. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang masa sekarang, siaran radio itu bisa didengar melalui internet. Nah, ini radio yang kalau tadi penemunya dari Marconi. Kemudian perkembangan selanjutnya untuk frekuensi itu ditemukan oleh Lee De Forest dengan menemukan frekuensi modulation atau FM, dan kemudian tahun 1933 ada E.H. Armstrong yang menyempurnakannya melalui amplitude modulation atau AM. Oke. Nah, stasiun radio ini tadi sudah kita bahas. Radio Pasca Indonesia Merdeka ini juga kita sudah bahas, yaitu pendirian RRI Radio Republik Indonesia melalui PP nomor 21. Kemudian, kita masuk ke televisi. Nah, perkembangan kronologis dari televisi dimulai dari 1880 dengan penemuan elektrik teleskop. Baru dikembangkan tahun 1920 oleh John Logie Baird dan Charles Francis Jenkins yang mengembangkannya dengan sistem dalam penangkapan gambar, transmisi, dan sistem penerima. Nah, tahun 1923 Vladimir Kosma Zworykin dijuluki sebagai sang penemu televisi yang menciptakan kineskop, itu cikal bakal dari televisi tabung pertama. Nah, pada tahun 1935 Vladimir Kosma ini dan Piloti Fransworth menemukan televisi elektronik yang kemudian nanti dikomersilkan atau diperjualbelikan ke umum, ya. Kemudian di Indonesia sendiri televisi itu bisa dinikmati secara umum pada tahun 1939. Ya, pasti di sini masa penjajahan Belanda. Nah, TV di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 24 Agustus 1962 yang bernama dengan Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Nah, peresmian TVRI oleh Soekarno bersama dengan Asia Games 4 di Jakarta. Nah, kemudian perkembangan di Indonesia, lebih lanjut perkembangan di Indonesia. Ini yang tadi kita bahas, ya. Kemudian, di sini daftar TV swasta di Indonesia dimulai dari keputusan Menteri nomor 190A Menpen 1987. Ini mulai berkembang yaitu pada tahun 1989 televisi swasta yaitu Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI. Kemudian ada SCTP, Surya Citra Televisi, ada Televisi Pendidikan Indonesia yang kemudian yang sekarang diubah menjadi MNC TV. Kemudian ada Indosiar, kemudian LaTV. Nah, LaTV ini nanti sekarang itu berubah nama sama halnya dengan TPI.
Nah, Latifi juga nanti berubah dengan nama apa ya? Silakan dicari referensinya. Kemudian ada TV7, ada Global TV, kemudian ada Trans TV. Nah, ini ada perkembangan nama-nama yang berubah seperti itu. Itu mulai berkembang di tahun 2002 sampai yang sekarang muncul juga tahun 2018-19 yang sekarang itu muncul semacam iNews, kemudian RTP dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga perkembangan internet. Nah, internet itu ditemukan pada tahun 1962 oleh Jesse Linkletter mengepalai program penelitian komputer di Advanced Research Project Agency Network, nah, atau ARPANET, yang merupakan bagian Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, tahun 1970 Jesse Linkletter ini berhasil menghubungkan lebih dari 10 komputer. Nah, dimulai dari penggabungan komputer, kemudian nanti akan dihubungkan sehingga terjadi komunikasi. Nah, ini awalnya dari perkembangan internet. Baru pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program browser yang kemudian menciptakan sebuah jaringan yang dinamakan dengan World Wide Web. World Wide Web atau 3W ya. Kalau kita bahasa Indonesia www ya. Nah, itu kita bisa nge-browse terutama yang sekarang itu Google semacam itu. Nah, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Nah, dengan perkembangan internet di Indonesia itu silakan kalian cari referensi perkembangan internet di Indonesia secara kronologis saja dulu. Nah, kita ke bidang komunikasi. Kalau tadi bidang informasinya, nah sekarang kita ke bidang komunikasi. Kalau komunikasi berarti ada hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain. Jadi ada coding, decoding. Nah, ada kode, coding ya, kemudian decoding. Kemudian di sini ada telegraf, satelit, pesawat telepon, surat elektronik atau kita kenal surel atau kita kenal juga email. Kemudian ada media sosial. Nah, di sini di sini menariknya kalau mungkin kalian tidak akan tahu lagi mengenai telegraf. Di sini telegraf ini sangat mengubah dunia juga ya. Mengubah dunia tentang komunikasi. Nah, ini ditemukan oleh Samuel F.B. Morse pada tanggal 6 Januari 1835. Jadi Morse ini menemukan telegraf melalui kawat ya. Kemudian berkembang dan menjadi alat komunikasi yang diandalkan pada saat itu untuk perkembangan komunikasi. Kemudian di Indonesia itu dibawa oleh Belanda pada tahun 1885 untuk memudahkan dalam hal komunikasi. Nah, kemudian perkembangannya 1879 pemerintah kolonial Belanda bekerja sama dengan Eastern Extension Australia and China Telegraph Masapi. Ini menghubungkan jaringan telegraf ke luar negeri. Nah, ada yang menarik di sini, pada masa itu kemerdekaan itu perlu komunikasi. Nah, komunikasi ini yang paling efektif adalah melalui telegraf tentang kemerdekaan Indonesia ke seluruh pulau Indonesia. Kemudian yang kedua ada perkembangan telepon. Nah, perkembangan telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876. Nah, kemudian kalau tadi kita membahas mengenai televisi, ini telepon. Tele itu jauh, PC pandangan, berarti pandangan yang jauh. Nah, telepon itu apa? Gitu. Kemudian pada tahun 1960, perusahaan dari Finlandia bernama Finnish Cable Works mendirikan industri telepon.
Perkembangan selanjutnya, tahun 1970, Martin Cooper menciptakan telepon seluler pertama. Dan berkembang tahun 1990, ukuran sederhana, selulernya ukuran sederhana tetapi fungsinya mulai kompleks. Nah, baru tahun 2000 sampai sekarang, telepon seluler dengan sistem Android dan Apple dengan sistem operasi iOS. Nah, yang memiliki fungsi SMS, short messaging ya. Kemudian surat elektronik, kemudian mampu merekam foto, video, dan mampu juga mengakses internet. Nah, ini mulailah terjadi revolusi dalam bidang komunikasi. Perkembangan telepon di Indonesia. Nah, pada tahun 1980-an di sini ponsel memasuki Indonesia, tapi belum begitu booming ya. Nah, baru tahun 90-an perkembangan pengguna ponsel berkembang pesat tapi tidak menyeluruh. Tahun 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital Global System for Mobile atau GSM yang dimulai di Pulau Batam dan Pulau Bintan ya. Kemudian tahun 1995 proyek Telkom dilanjutkan ke provinsi-provinsi di Sumatera. Nah, tahun 1996 muncul beberapa operator telepon seluler di Indonesia. Dan tahun 2000-an muncul penyedia operator seluler seperti Tri, Axis, kemudian dan yang lain-lainnya. Kemudian perkembangan surat elektronik atau surel atau email. Nah, ini ditemukan oleh Roy Tomlinson pada tahun 1971. Dia menciptakan aplikasi email. Pada tahun 1975, Roy Tomlinson ini melakukan pengaturan pada penggunaan email dengan isi fitur account. Jadi memiliki account tersendiri-sendiri. Jadi kalian punya akun sendiri-sendiri. Nah, tahun 1990, perusahaan email gratis mulai berdiri, mulai banyak. Salah satunya ada Yahoo, Hotmail, kemudian nanti ada Rocketmail. Nah, ini merupakan Yahoo ini merupakan perusahaan pelopor pengguna email gratis. Kemudian muncul Google yang menggeser dari perusahaan Yahoo. Nah, sekarang yang merajai dari perusahaan elektronik email ini adalah Google, seperti itu sih, dengan meluncurkan aplikasi emailnya yang lebih mudah. Kemudian, nah di sini perkembangan media media sosial. Nah, media sosial seperti yang kalian yang banyak media sosial di HP kalian seperti itu ya. Nah, bagaimana perkembangannya? Ini pada tahun 1970 ditemukan sistem papan buletin yang menghubungkan orang menggunakan surat elektronik. Sistem ini masih harus dilakukan menggunakan saluran telepon dengan modem. Jadi kalau dulu itu hanya pakai telepon kabel, kemudian harus ada modemnya. Modem yang kemudian bisa menyalakan internet. Kemudian itu hanya selingkup dari perkantoran saja waktu itu. Sama halnya Facebook juga itu percobaannya hanya iseng-iseng untuk komunikasi di satu kantor. Tapi mulai dikenal sehingga sekarang itu luar biasa menjamurnya. Nah, pada tahun 1997, media sosial pertama yaitu bernama sixdegree.com. Kemudian ada classmate.com. Nah, situs membuat blog pribadi juga mulai muncul tahun 97, muncul blogger. Nah, itu para blogger ya, kalau dulu ada blogger yang menulis seperti itu. Kemudian tahun 2002, nah di sini mulai media sosial yang sebelum Facebook itu ada yang namanya Friendster. Nah, perbedaannya pada masa itu Friendster itu tidak bisa mengirim pesan, jadi hanya dalam dinding atau wall tersebut. Nah,
baru Facebook menggeser Friendster, di mana aplikasi-aplikasi mulai muncul. Nah, itu merebak, Friendster itu merebak pada saat itu. Nah, tahun 2003 bermunculanlah media sosial, ada LinkedIn, MySpace, ada Facebook, kemudian ada Twitter, kemudian ada Weiser, ada Google Plus, ada Line, ada BBM, ada Pet, Instagram, dan WhatsApp. Oke, nah itu aplikasi-aplikasi media sosial yang banyak sekali. Sekarang itu mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke. Nah, dari perkembangan sejarah teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positif dari perkembangan TIK ini yang pertama ya, tentu meningkatkan kualitas pendidikan, di mana yang awalnya dari buku fisik berbentuk kertas, kemudian sekarang berubah menjadi e-book, electronic book. Kemudian kita dapat searching mengenai materi-materi pembelajaran, kemudian pemecahan dalam situasi yang harus dipecahkan. Misalnya kita tinggal search di Google misalkan, seperti itu. Nah, itu meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan seperti yang dijelaskan tadi. Wawasan yang sekarang itu wawasan itu banyak di internet ya, salah satunya di Google tersebut. Tinggal kita ketik, atau yang sekarang itu tinggal diucapkan, kemudian nanti akan keluar situs yang diperlukan oleh kita, sehingga pengetahuan kita semakin banyak dan semakin luas. Kemudian yang ketiga, munculnya profesi atau lapangan pekerjaan baru. Nah, perkembangan ini muncullah ada blogger, ada vlogger, ada YouTuber ya. Nah, itu beriringan dengan hal tersebut. Nah, itu menemukan lapangan pekerjaan baru. Mungkin kalian yang suka YouTuber itu nanti ada semacam endorse dan sebagainya. Jadi di sini tinggal kreatifnya kita dalam mengelola perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dampak negatif dari perkembangan TIK ini ya, dampak negatifnya memengaruhi pola pikir. Nah, memengaruhi pola pikir, di mana pola pikir di Indonesia itu sangatlah menekankan pada nilai dan moral. Ya, menekankan nilai-nilai ya, nilai-nilai dalam kehidupannya. Namun ketika sudah bersinggungan dengan perkembangan TIK yang sekarang, apalagi sudah globalisasi, nah ditambah dengan sikap bangsa Indonesia atau sifat orang masyarakat Indonesia itu, kata penelitian itu dikategorikan masyarakat yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, atau yang bahasa kalian itu kepo ya, keponya tinggi. Nah, ini sehingga lebih cenderung kepada berpikir instan seperti itu. Makanya kalau instan ya nanti hasilnya juga instan. Kemudian kalau hasilnya instan, eksistensinya akan sebentar, semacam itu. Beda yang sudah berproses. Kalau sudah berproses itu dari yang namanya kegagalan, kemudian nanti kesuksesan, kegagalan, kesuksesan, itu akan terus bertahan. Itu pola pikir yang kita pola pikir, pergeseran pola pikir. Kalau dulu misalkan semacam berbelanja ke pasar tradisional, yang sekarang kan melalui aplikasi perbelanjaan seperti itu. Kalau dulu berbelanja ke pasar tradisional itu untuk lebih bersilaturahmi, bertatap muka dan sebagainya. Kemudian kalau yang sekarang ya berpikir instan itu, biar tidak capek, efektif dan sebagainya, tinggal klik datang barang ke rumah. Nah, itu memengaruhi pola pikir. Kemudian kecenderungan antisosial. Nah,
ini yang paling berbahaya bagi perkembangan teknologi informasi. Apalagi kalau para remaja itu memiliki akses internet untuk sendiri. Karena mereka itu biasanya merasa aman, merasa bisa tanpa diketahui oleh orang lain itu misalkan main game itu akan merasa aman seperti itu, sehingga dia akan menyendiri, kemudian mungkin di kamar sendirian, sehingga menimbulkan yang namanya antisosial. Nah, salah satu antisosial itu adalah ketidakpekaan terhadap manusia. Nah, ini kalau sudah tidak peka dengan manusia, maka bukan manusia lagi kalau seperti itu. Nah, makanya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Bagaimana pendidikan tersebut? Contoh, kalau antisosial mungkin kalau antisosial kan tidak berhubungan dengan manusia. Nah, kalau yang suka berhubungan dengan manusia itu bersilaturahmi, maka akan tahu dari raut wajah, kemudian sikap-sikap, itu akan menandakan karena si anu misalkan lapar atau apa, maka kita akan peka dengan hal tersebut. Coba ya kalau yang antisosial, dia akan terus main HP, kemudian chattingan dan sebagainya. Sehingga nah itu yang dinamakan dengan antisosial. Oke, pertemuan kelima ini kita tutup. Semoga dengan sejarah teknologi informasi dan komunikasi kalian itu tahu bahwa ini perkembangannya itu sangatlah lama atau berevolusi, ada juga yang berevolusi. Dan satu penemuan, inovasi, discovery, invention itu akan membentuk atau membuat sebuah dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, itu. Maka disinilah kita sebagai manusia itu selalu menanamkan nilai-nilai dalam diri kita. Nilai moral, nilai estetika, nilai etika, dan nilai agama. Itu yang kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang belajar, Bapak juga yang belajar pula, itu semoga ilmu ini tadi mendapatkan berkah. Bapak juga terus ilmu terus mengalir banyak, sehingga memudahkan memberikan ilmu kepada kalian juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.